Kadang, amarah itu datang tanpa aba-aba. Hanya karena satu kata, satu tatapan, atau hal kecil yang seharusnya bisa kamu abaikan, tiba-tiba saja kamu meledak. Bukan cuma orang lain yang kaget, kamu sendiri pun bingung. Kenapa emosimu begitu gampang menyala? Padahal, setelahnya, yang tersisa cuma satu, penyesalan. Jadi, apa sebenarnya yang bikin kita sulit mengendalikan amarah? Dan, gimana caranya supaya emosi itu nggak lagi jadi tuan atas hidup kita? Di video ini, kita akan bahas 10 cara yang bisa bantu kamu belajar kendalikan amarah. Bukan dengan memendam, tapi dengan memahami dan mengolahnya. Yuk, kita selami satu persatu. Amarah bukan muncul begitu saja. Ia datang seperti tamu tak diundang. Tapi selalu bawa alasan kenapa dia hadir. Masalahnya, kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya membuatku marah? Kita langsung bereaksi, tanpa jeda, tanpa sadar. Padahal bisa jadi yang kamu rasakan itu bukan cuma marah, tapi kecewa, terluka, atau merasa tidak dihargai. Cobalah ambil jeda, satu napas, lalu tanya, apa yang sebenarnya kupikirkan saat ini? Apa yang sebenarnya ku mau, tapi nggak kudapatkan? Mungkin kamu marah, bukan karena orang lain telat, tapi karena kamu merasa waktu dan keberadaanmu nggak dianggap penting. Atau kamu meledak saat dikritik, padahal yang terluka adalah harga dirimu yang belum pulih. Dengan mengenali pemicunya, kamu bisa tahu mana masalah nyata dan mana cuman percikan emosi yang bisa padam kalau kamu pahami. Ingat ini, kamu bukan sedang melawan dunia, kamu sedang belajar mengenali dirimu sendiri. Dan itu adalah langkah pertama menuju kendali yang utuh. Waktu amarah datang, tubuhmu ikut bereaksi. Jantung berdegup kencang, napas pendek, otot menegang, seolah siap bertarung. Di momen itu, tubuhmu mengaktifkan mode lawan atau lari. Sesuatu yang berguna di zaman purba, tapi bisa jadi bencana di tengah percakapan. Tapi kamu punya satu senjata, napas. Duduklah, atau berdiri tegak. Tarik napas dalam lewat hidung. Tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi 5 kali. Pelan. Sadar. Ini bukan trik murahan, tapi cara alami. Untuk menjernihkan kepala dan menenangkan badai. Saat kamu mengatur napas, kamu sedang kirim sinyal ke otak. Tenang. Semua baik-baik saja. Kamu sedang tunjukkan bahwa kamu masih berkuasa atas dirimu sendiri. Kendalikan napasmu, dan emosimu akan ikut melemah. Di dunia yang terus menuntut kita untuk cepat bereaksi, mampu berhenti dan bernapas adalah kekuatan paling sunyi, tapi juga paling menyelamatkan. Amarah seringkali muncul dari satu hal. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita merasa diserang, direndahkan, diabaikan. Tapi pertanyaannya, benarkah semua itu dimaksudkan seperti yang kita pikirkan? Atau jangan-jangan kita hanya melihat dari satu sisi kita sendiri. Bayangkan ini, seseorang membentakmu. Kamu tentu merasa tersinggung. Tapi, bagaimana kalau kamu tahu pagi tadi ia kehilangan orang yang paling ia cintai? Atau ia baru saja dipecat dan tak tahu lagi. Gimana cara memberi makan keluarganya? Mengubah sudut pandang. Bukan berarti membenarkan perilaku buruk, tapi itu membantumu. Tidak terbakar oleh asumsi. Kamu bisa memilih untuk tidak membawa beban yang bukan milikmu. Saat kamu bisa melihat dengan mata yang lebih luas, melampaui egomu sendiri, amarah akan kehilangan bahan bakarnya. Dan kamu akan sadar, banyak konflik yang kita alami. Bukan karena kesalahan besar, tapi karena kurangnya pemahaman. Coba sesekali diam, lalu tanya pelan-pelan. Kalau aku ada di posisinya, apakah aku akan bertindak sama? Kadang, jawaban dari pertanyaan itu adalah hal yang paling menyelamatkan. Ada masa di mana diam adalah pilihan paling bijak. Bukan karena kamu takut, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu saat emosi sedang meledak-ledak. Apapun yang kamu ucapkan bisa berubah jadi peluru yang menyakiti. Kata-kata saat marah seringkali
bukan suara hati. Mereka hanya suara dari luka yang belum selesai. Kamu ingin menegur, tapi akhirnya justru merendahkan. Kamu ingin didengar, tapi akhirnya malah membentak. Dan begitu kata-kata itu keluar, tak ada tombol undo. Jadi, saat amarah mulai menguasaimu, tarik napas dan diamlah. Biarkan tubuhmu tenang. Biarkan pikiranmu mengendap. Pergilah sejenak, minum air, berjalan pelan. Atau, tuliskan semua kekesalanmu di kertas. Menunda respons bukan tanda kelemahan. Itu adalah seni menyelamatkan. Karena yang benar, nggak harus selalu langsung dibuktikan. Kadang, waktu adalah pembicara terbaik. Dan kamu, dengan tenangmu, adalah pemenangnya. Ada kalanya, amarah itu menumpuk, diam di dalam dada. Tak bisa dibicarakan, tak bisa ditangiskan. Tak tahu harus diluapkan ke siapa. Dan saat semua itu diam di sana terlalu lama, ia mengendap. Lalu jadi bom waktu. Tapi ada satu cara sederhana yang bisa kamu coba: menulis. Ambil selembar kertas kosong, tulis semua yang kamu rasakan, tanpa sensor, tanpa aturan, tak perlu rapi, tak usah indah. Biarkan kata-katamu mengalir. Seperti hujan deras pertama setelah kemarau panjang. Tidak estetis, tapi jujur. Saat kamu menulis, kamu sedang memindahkan beban dari pikiran ke atas kertas. Kamu menciptakan jarak. Dan dari jarak itu, kamu bisa melihat lebih jelas. Oh, ternyata ini yang bikin aku sesak. Menulis tidak menyelesaikan masalah, tapi ia memberimu ruang untuk berpikir jernih. Dan seringkali, hanya dengan membaca ulang tulisanmu, kamu sadar, amarah itu tidak sebesar yang kamu bayangkan. Ia hanya ingin didengar, bukan diledakkan. Kamu mungkin berpikir bahwa amarah hanya soal ucapan orang lain atau situasi yang terasa tidak adil. Tapi kenyataannya, amarah itu sangat berkaitan dengan tubuhmu, dengan keseimbangan hidupmu. Kurang tidur, makan asal-asalan, tubuh jarang bergerak, semua itu membuat emosi lebih gampang terganggu. Bahkan hal kecil seperti suara bising atau antrian panjang bisa jadi pemicu ledakan kalau tubuhmu sedang lelah dan tidak stabil. Maka, mulai hari ini, bangun rutinitas yang menyeimbangkan. Bangun pagi, sempatkan jalan kaki, kurangi konsumsi informasi yang bikin pikiran kacau, luangkan waktu untuk hening, makan yang bergizi, minum cukup air putih, dan jangan remehkan tidur malam yang berkualitas. Tubuh yang terawat memberi ruang untuk pikiran yang jernih, dan pikiran yang tenang memberi hati kemampuan untuk merespons, bukan sekadar bereaksi. Amarah yang meledak bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu kelelahan. Dan tubuh yang lelah tak bisa menampung beban emosi terlalu lama. Rawatlah ia dengan sabar, dengan konsisten. Ada luka yang terlalu dalam untuk dilupakan, tapi bukan berarti tak bisa dimaafkan. Memaafkan bukan berarti membebaskan orang lain dari tanggung jawab, tapi itu keputusan untuk membebaskan dirimu sendiri dari beban yang terlalu lama kamu bawa. Amarah yang terus muncul seringkali bukan karena kejadian hari ini, tapi karena luka lama yang belum sembuh. Kita jadi mudah tersinggung, kita meledak lebih keras karena ada luka batin yang masih menganga. Saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, aku layak hidup damai. Dan damai itu tidak muncul karena orang lain berubah, tapi karena kamu tidak ingin lagi dikendalikan oleh luka. Kamu tak harus melupakan apa yang terjadi, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menyeret luka itu ke setiap percakapan, ke setiap hubungan. Memaafkan memang berat, tapi memendam jauh lebih berat. Kalau kamu ingin belajar mengendalikan amarah, mulailah dari membebaskan dirimu dari beban yang seharusnya sudah dilepaskan sejak lama. Salah satu penyebab amarah yang mudah meledak adalah ego. Ego yang tak mau disalahkan, tak mau dipermalukan, dan ingin selalu terlihat benar. Dan karena itu, kita lebih memilih menyerang daripada mengakui kesalahan. Padahal, kekuatan sejati bukanlah saat kamu bisa membalas, melainkan saat kamu bisa berkata, maaf,
Aku yang salah. Meminta maaf bukan soal merendahkan diri. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Dan kamu akan terkejut betapa banyak konflik yang bisa selesai hanya dengan satu kalimat tulus itu. Kita semua manusia, kita semua pernah salah. Tapi yang membedakan orang dewasa yang matang secara emosi dengan yang belum adalah keberanian untuk berkata jujur tentang kesalahan sendiri. Dan saat kamu meminta maaf, sesuatu yang ajaib bisa terjadi. Hati yang tadinya panas menjadi lebih lunak. Amarah mereda, hubungan terbuka kembali. Belajar mengendalikan amarah bukan cuma soal menahan, tapi juga soal memperbaiki. Dan permintaan maaf, meski singkat, bisa jadi awal dari kedamaian yang panjang. Amarah yang dipendam terus-menerus adalah bom waktu. Jika tidak punya tempat untuk dikeluarkan, ia akan mencari jalan sendiri. Dan sering kali, jalur pelampiasannya salah. Ke orang yang tak bersalah, ke tubuh sendiri, atau ke pikiran yang akhirnya lelah dan gelap. Itulah kenapa kamu butuh tempat aman untuk meluapkan emosi. Tempat yang tidak menghakimi, tidak memotong cerita, tidak menyuruhmu sabar terus tanpa benar-benar mau mendengar. Bisa teman terpercaya, bisa jurnal harian, atau bahkan profesional yang tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi. Dan kalau tak ada siapa-siapa, kamu masih bisa menangis sendiri di kamar, menjerit di dalam mobil, atau berteriak ke dalam bantal. Yang penting, biarkan emosimu punya saluran. Jangan selalu ditahan. Jangan selalu berpura-pura kuat. Manusia bukan mesin. Dan kamu tidak gagal hanya karena merasa marah. Yang penting, bukan seberapa sering kamu marah, tapi bagaimana kamu melepaskannya dengan cara yang aman dan sehat. Tak apa, kalau kamu masih mudah marah, tak masalah. Jika kamu belum bisa sepenuhnya tenang, yang penting adalah kamu belajar. Setiap ledakan emosi adalah pelajaran yang sedang menunggu untuk kamu renungkan. Setelah badai reda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku tersulut? Apa yang bisa kulakukan lebih baik tadi? Banyak orang jatuh ke lubang yang sama karena mereka tak pernah berhenti untuk mengevaluasi. Mereka marah, lalu lupa. Marah lagi, lalu lupa lagi. Padahal setiap momen emosi adalah cermin yang memperlihatkan bagian dari diri kita yang belum selesai. Belajarlah dari ledakanmu. Catat, ingat, cari pola-pola yang berulang. Dari situ kamu akan tahu bahwa kamu tidak hanya sekadar marah. Kamu sedang butuh sesuatu yang lebih dalam. Pengakuan, ketenangan, atau pemahaman. Proses menjadi tenang bukan berarti tak pernah marah, tapi kamu akan lebih cepat sadar, lebih cepat pulih, dan semakin jarang kehilangan kendali. Itu bukan kelemahan, itu tanda kamu sedang bertumbuh. Mengendalikan amarah bukan perjalanan sehari, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membuat hidupmu lebih damai, hubunganmu lebih sehat, dan dirimu lebih kuat. Bukan berarti kamu tak akan marah lagi, tapi kamu akan tahu cara meresponsnya dengan sadar, bukan dengan reaksi. Dan itulah bentuk kekuatan yang paling tenang, tapi paling berpengaruh. Ketika kamu bisa tetap lembut, bahkan saat dunia memaksamu untuk meledak. Karena di balik kendali atas amarah, tersimpan kendali atas hidupmu sendiri. Kalau kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan ragu untuk bagikan ke orang-orang terdekat. Mungkin ada yang diam-diam sedang berjuang melawan amarahnya sendiri. Tinggalkan komentar, ceritakan pengalamanmu, atau cukup tulis, "Saya sedang belajar tenang." Karena dari situ, kita tahu kamu tidak sendirian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan ikuti terus video-video reflektif di channel ini. Kita tumbuh bersama, pelan-pelan, tapi pasti. Dan ingat, kamu tidak gagal hanya karena sempat marah. Kamu sedang belajar jadi lebih kuat dari emosimu. Dan itu luar biasa.